اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mu'minun, yaitu Al-Ustadz Haji Dede Iskandar, Imam Salat Subuh kita Ustadz Haji Antis Sutisna, betul ya. Kemudian Bapak RW dan juga para tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ihtiram saya kepada seluruh jamaah yang hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasanya tidak ada rasa syukur dan nikmat yang paling besar yang kita rasakan di hari-hari ini selain daripada nikmat kita berada di bulan suci Ramadan. Sampai ke bulan Ramadan itu adalah satu nikmat karunia yang besar. Karena Ramadan ini satu-satunya bulan yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, tapi diberikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau salat sunnah tadi, yang salat sunnah fajar, salat sunnah qabliyah subuh, itu kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya salatul fajri itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, dunia dan seisinya. Saya tidak tahu ini 1 meter di sini berapa sekarang harganya. Tanah 1 meter berapa di sekitar Masjid Al-Mu'minun? Hah? Berapa? 10 juta. 10 juta. 1 meter 10 juta. Kalau kira-kira di daerah Sudirman berapa sekarang? 1 meter. Ada yang mengatakan 100 juta 1 meternya itu. Saya mau bertanya, yang paling mahal di dunia di mana? Tidak ada yang paling mahal di dunia selain di sekitar Masjidil Haram. Itu paling mahal. Makanya hotel-hotelnya mahal. Tapi bayangkan bahwa kita semua itu tadi sudah melaksanakan sholat sunnah fajar. Rasulullah mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita masih punya lebih banyak daripada apa yang dipunya dan dimiliki oleh para tuan tanah. Kalau kita sholat sunnah fajar, itu sholat sunnah fajar yang dilakukan di luar Ramadan. Bagaimana kalau kita lakukan di dalam Ramadan? Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda, unlimited pahalanya. Maka itu sangat merugi kalau ada orang yang sampai di bulan Ramadan tapi dia menyia-nyiakannya. Dia santai. Dia tidak memaksimalkan waktunya. Lalu kemudian berdalih, punya alasan, saya tidur saja, sebab tidurnya orang yang berpuasa ibadah, katanya. Dia tidak ngerti dia.
ambil hadis yang enak-enak saja. Belum tentu hadisnya juga itu sahih. Dan maknanya juga seperti apa? Tidur yang dianggap ibadah, kalau tidurnya itu membuat kita terhindar dari perbuatan dosa dan perbuatan yang melalaikan kita, baru itu ibadah. Tapi membuat kita lalai dari ibadah, bukannya ibadah, justru dosa yang semacam itu. Nah, ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mau memasuki putaran kedua ini. Putaran pertama sudah mau selesai. 10 hari pertama yang disebutkan oleh para ulama, 10 hari pertama itu apa? Ya, rahmah. Rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang kedua nanti adalah maghfirah. Nanti terakhir itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan itqun minan nar, dibebaskan dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, salafun salih, dan para ulama-ulama serta seluruh pengikut Nabi yang istiqamah hingga yaumil qiyamah. Jadi kita sekarang berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang syafaat Al-Quran. Kenapa saya angkat tema ini? Ada dua hal. Yang pertama kaitannya dengan syafaat. Karena seringkali kita dengar kata syafaat. Tapi kalau saya tanya, tahu nggak itu syafaat itu apa? Apa syafaat? Mudah-mudahan nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Rasulullah. Iya kan? Sering kita berdoa semacam itu, meminta semacam itu, berharap semacam itu. Dan bagus. Bahkan harus. Bukan hanya bagus, tapi harus. Berharap dapat syafaat. Nah, syafaat itu kalau diartikan secara sederhana dan mudah adalah membantu, bantuan. Kalau dalam dunia sekolah pendidikan, kalau ada anak siswa itu yang seharusnya dia tidak naik kelas, nilainya tipis, lalu kemudian dikatrol. Katrolan itu namanya syafaat. Siapa yang mengkatrol? Boleh jadi karena dia akhlaknya bagus. Mungkin secara prestasi kurang. Nilainya pas-pasan atau bahkan kurang sedikit untuk naik kelas dia. Tapi dilihat sama gurunya, ini orangnya sopan, ini orangnya adab, ini orangnya suka bantu, ini orangnya perhatian sama temannya, sama gurunya. Sudah. Karena akhlaknya diangkat, dikatrol. Itu namanya apa? Syafaat. Itu syafaat semacam itu. Jadi kondisi di mana kita seharusnya tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi dengan adanya syafaat akhirnya apa? Kita dapat. Itu yang dinamakan dengan syafaat. Nah, dalam Islam ini yang berhak memberikan syafaat itu banyak. Tapi semua syafaat itu semuanya atas izin dari Allah. Allah yang memberikan izin. Wala yashfa'u illa biiznih. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan izin. Nah, banyak syafaat, ada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini yang paling besar, yang terbesar, yang menyelamatkan bukan hanya satu orang, tapi bahkan bukan hanya menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyelamatkan seluruh umat manusia nanti pada hari kiamat. Itu yang kemudian dinamakan dengan syafaatul uzma. Dalam hadis yang sangat panjang, ini bukan saatnya saya bicara tentang syafaatnya Rasulullah, tapi perlu dan penting kita nanti berbicara tentang itu. Boleh dalam kajian-kajian yang lainnya. Ada syafaatnya Rasulullah. Ada syafaat yang lainnya. Syafaat dari anak yang soleh.
Anak yang soleh, anak yang apalagi nanti kita berbicara tentang Al-Quran. Anak yang dia punya kedekatan dengan Al-Quran, punya hafalan Al-Quranul Karim, ya. Kalau ada seseorang yang dia menghafal Al-Quran, maka dia diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat bahkan sampai kepada 70 keluarganya. Ada riwayat yang lainnya mengatakan, syarah hadis yang lainnya sampai 70 turunan. Itu orang yang hafal Al-Quran. Dibayangkan ini ya, kalau ada keluarganya yang hafal Al-Quran, maka yang dapat cipratannya itu bukan cuma orang tuanya, tapi juga kerabatnya sampai 70 orang. Nah, ulama ada yang mungkin di kita ada yang bertanya, Ustaz, 70 itu siapa aja, Ustaz? Ya. Apa sepupunya juga dapat gitu? Atau sepupu 2 kali dapat juga apa enggak? Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti dijanjikan oleh Rasulullah mendapatkan 70. Ini orang keluarga yang dia soleh. Atau orang tua juga. Orang tua yang soleh yang kemudian diikuti oleh anaknya yang soleh, itu juga dapat syafaat. Apa dalilnya? Di dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh anak keturunannya. Artinya anak keturunannya beriman juga. Cuma mungkin orang tuanya lebih soleh dibandingkan dengan anaknya. Orang tuanya ini orang yang alim, tapi anaknya ya sekedar soleh saja, tidak sampai pada tingkatan yang alim. Tapi nanti di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang tua yang dia beriman, dia soleh, diikuti oleh anaknya yang juga beriman kepada Allah, anaknya beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti anak keturunannya yang juga beriman itu akan digabung dan dikumpulkan bersama dengan orang tuanya yang soleh. Misalnya orang tuanya ini dapatnya surga Firdaus. Tahu surga Firdaus? Belum tahu, belum pernah jalan-jalan. Belum? Ya sama berarti. Insyaallah nanti jalan-jalan bareng. Surga Firdaus tertinggi ini. Paling tinggi surga Firdaus. Atasnya surga Firdaus itu arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, arasy-Nya Allah, singgasananya Allah. Sudah paling tinggi, paling bagus, bukan lagi VIP di atasnya itu. Nah, kalau ada orang tua yang masuk surga Firdaus, tapi anaknya itu surganya yang di bawah atau mungkin yang paling bawah. Tapi karena orang tuanya soleh, beriman, anaknya juga beriman, nanti diangkat juga sama orang tuanya itu, gabung sama orang tuanya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur. Jadi syafaat itu banyak. Salah satunya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Ini Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang selama ini kita berinteraksi dengannya akan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Makanya kita perlu pahami bahwa yang pertama itu makna syafaat, tadi sudah kita ketahui. Yang kedua kaitannya dengan Al-Quran. Kenapa saya angkat ini? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Ya, ini bulannya Al-Quran. Bukan bulannya HP, bukan. Bukan bulannya gadget, bukan bulannya game. Kalau anak-anak muda nih, kalau orang tuanya ikut nge-game juga kebangetan. Bukan bulannya nongkrong, bukan. Tapi bulannya Al-Quran. Ini Ramadan. Kalau kita di bulan Al-Quran ini tidak berinteraksi, di bulan Ramadan ini tidak berinteraksi dengan Al-Quran, kapan lagi? Kapan lagi kita mau dekat sama Al-Quran kalau bukan Ramadan?
Kalau mau lebih dengan bahasa yang lebih kekinian sekarang ini hari ulang tahunnya Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Pas kalau tanggal diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kemudian berbunyi ayat yang pertama, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang pertama. Ayat turun yang pertama itu 5 ayat pertama turun di tanggal 17 Ramadan. Dan diturunkannya ke bumi oleh Allah, diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di langit bumi itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi 2 kali penurunan. Ya, diturunkan satu mushaf full, satu Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, cuma masih di langit. Ya, di langit. Kemudian turun ayat per ayat sesuai dengan kondisi keadaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya startnya mulai dari tanggal 17 Ramadan. Nah, maka itu Ramadan ini sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan, ini petanya kita. Kalau kita ini sekarang sedang jalan. Sekarang kalau kita mau melakukan perjalanan, naik mobil, berkendara atau naik sepeda motor ke tempat yang kita tidak tahu. Ya, lokasinya kita tidak tahu. Kita pakai apa biasanya? Ya, share lokasi dong, di mana rumahnya? Ya, gampang, pakai Google Map. Kita tinggal lihat mapnya kemana ini. Oh, ke sana, ikut. Ini percaya nggak sama map? Percaya nggak sama map? Google Map itu atau Waze? Percaya ya? Kalau mau saya ajak, ini ada orang Sumatera nggak? Misalnya ke Sumatera, saya nggak tahu juga. Saya ajak ke tempat yang kita nggak tahu. Ini. Ke Palembang, nggak tahu naik kendaraan. Ya sudah, pakai apa? Google Map, ikut aja sudah. Percaya betul itu sama Google Map. Dia yakin sudah sama Google Map. Ternyata apa? Alhamdulillah sampai ke lokasi itu sampai. Kenapa? Karena ikut sama petanya. Ikut sama jalurnya, mapnya itu. Kita ikuti, oh, suruh belok kanan, belok kanan. Coba belok kiri. Sampai kemana itu? Ya, bukannya ke Palembang, kemana? Ke ujung kulon nanti. Suruh kemana? Dia suruh lurus, lurus dia. Suruh ke kiri, putar balik, dia putar balik. Subhanallah, sama map percaya. Ini buatannya Yahudi ini. Ya, ini buatannya Yahudi, Google ini. Tapi kita mau gimana lagi? Tapi dengan pedoman Al-Quran yang ada di depan kita, Al-Quran, kita nggak percaya, kadang ragu, bener nggak sih ini? Mungkin hati kita, lisan kita nggak bicara begitu. Cuma nyatanya kita nggak percaya. Disuruh jangan bohong, ngebohong dia. Disuruh jangan nipu, nipu dia. Disuruh jangan ghibah, ghibah. Disuruh sholat nggak mau sholat. Disuruh puasa nggak mau puasa. Disuruh baca Al-Quran, berat baca Al-Quran. Tapi maunya kemana? Ke surga. Padahal Allah ngasih tahu, kalau mau masuk surga, ini petanya ada di sini nih. Kamu baca ini, ikuti petunjuknya. Ini Al-Quran. Masalahnya kita seringkali apa? Ogah-ogahan. Suruh jangan minum khamar, minum khamar. Suruh wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allah katakan, itu jalan terburuk itu, zina itu. Diikuti juga. Suruh apa? Suruh jangan dekati zina, justru dekati zina. Nah, ini manusia semacam itu. Nah, hati-hati makanya. Nah, Al-Quran ini kalau kemudian kita berinteraksi dengannya, dia akan memberikan syafaat. Apa dasarnya? Nah, perhatikan hadis Rasulullah. Walaupun ini sering kita baca. Ini yang akan kita garis bawahi dan akan kita bahas. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim dan banyak yang lainnya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat. Jadi pada hari kiamat nanti akan datang sama kita. Memberikan syafaat bagi siapa? Nah, bagi siapa? Syafi'an li ashabi. Disuruhnya baca, tapi memberikan syafaat kepada ashab. Tahu ashab itu apa? Ashab apa? Jamaknya sohib. Jamak sohib itu ashab, bagi sahabat-sahabatnya. Coba kita teliti sedikit. Tadi Rasulullah di awal nyuruh kita apa? Baca ya. Tapi syafaatnya buat siapa? Sohib. Buat sohibnya. Sohib-sohib Al-Quran. Biasanya kalau dari segi bahasa ini, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat akan datang kepada memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Iya kan? Tapi ini kepada sahabatnya. Kalau saya bahasakan dengan yang lainnya misalnya, makanlah kamu atau minumlah kamu agar kamu tidak kehausan. Orang yang tidak haus itu hanyalah orang-orang yang minum. Kan begitu ya? Sama ini. Minumlah kamu agar kamu tidak kehausan. Sebab orang-orang yang tidak haus itu adalah orang-orang yang minum. Sekarang bacalah Al-Quran. Sebab Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Seharusnya begitu. Kan disuruh baca. Tapi kok akhirnya ini memberikan syafaat kepada sahabat. Nah ini sahabat. Inilah yang akan kita bahas ini. Syafaat itu akan Rasulullah, akan Allah berikan kepada sahabat Al-Quran yang bersahabat. Tahu sahabat? Kita punya sahabat nggak? Punya. Kalau bahasa anak gaulnya bestie. Ya, ada bestinya. Ada apa? Ada soulmate. Bukan Ustaz soulmate tapi soulmate, ada bestinya, teman akrab, teman dia curhat, teman dia ngobrol, teman dia komunikasi, itu sahabat. Dia selalu curhat. Jadi Al-Quran itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sekedar dia baca, tapi bersahabat dengan Al-Quran. Maka itu siapa yang dikatakan sahabat Al-Quran? Nah ini yang nanti akan dapat syafaat. Siapa saja itu? Yang dikatakan sahabatnya Al-Quran. Ini saya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan yang pertama yang dikatakan orang yang bersahabat dengan Al-Quran dan dia akan mendapatkan syafaat adalah orang yang suka membacanya. Ini pintu gerbangnya ini. Jadi harus baca. Biasa membaca Al-Quran. Ya. Sebab orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Justru beruntung, beruntung, dan beruntung. Orang yang baca Al-Quran, bayangkan luar biasanya pahala yang Allah berikan kepada orang yang baca Al-Quran. Sebab hitung-hitungannya ini di luar akal kita. Hitung-hitungannya ini di luar akal kita. Pelipat gandaannya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah berkata, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf. Walamun harfun. Lam itu satu huruf. Wa mimun harfun. Walikulli harfin hasanah. Walikulli hasanatin asyru amthaliha. Setiap huruf pahala. Dan setiap pahala 10 kali lipat. Nah, jadi kalau alif lam mim saja kita baca alif lam mim, berapa pahala sudah? 30. Tapi saya kira nggak ada orang yang baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim shadaqallahul azim. Rasanya nggak ada itu.
Baca basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. Berarti berapa pahala yang dia dapat? 190. Bayangkan 190 dikalikan 10. Itu baru baca basmalah. Bagaimana baca Al-Fatihah? Bagaimana kalau dia baca Al-Baqarah? Bagaimana kalau lanjut lagi Ali Imran? Bagaimana kalau dia khatamkan Al-Quran? Berapa huruf? Ayatnya saja 6 ribuan. Bagaimana dengan hurufnya? Coba ambil kalkulator, hitung. Kira-kira komputer mana yang bisa menghitung itu? Komputer mana yang bisa menghitung itu? Tapi anehnya ini sudah diberikan oleh Rasulullah, ya, kisi-kisi pahalanya itu nggak baca-baca juga. Aneh ini ya, aneh ini. Orang sekarang ini nanti ini mau Lebaran ini coba di pusat perbelanjaan atau juga di apa online shop ya, online shop bener ya, online shop itu diskon sekian, obral sekian. Waduh, itu war, semua perang. Antri. Nanti jam sekian ada diskon 70%. Insya Allah antriannya itu panjang. Ya. Antriannya panjang gitu. Oh, nanti gamis. Kalau yang perempuan ini. Gamis. Jam sekian nanti habis asar atau pas setelah asar ada diskon besar-besaran 70%. Sholat asarnya nggak khusyuk. Karena apa? Dia pikirkan 70%. Ini Al-Quran luar biasa. Rasulullah sudah memberikan hitung-hitungannya walaupun kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya, tidak akan sanggup menghitungnya. Tapi sayangnya kurang peminat. Kurang peminat. Berat, yang mau membacanya itu berat. Mudah-mudahan di sini enggak. Di sini setiap hari baca Al-Quran ya. Benar baca ya. Apalagi bulan Ramadan. Itu tadi saya bicara di luar Ramadan. Gimana kalau pas Ramadan? Luar biasa. Kalau Ramadan ini Rasulullah saja. Ini Rasul. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina ya'tihi Jibril yudarisuhul Quran. Pas Ramadan Rasulullah makin kenceng, speednya makin cepat, speed ibadahnya, ya, speed ibadahnya makin kuat. Terutama kata Sayyidah Aisyah, kalau pas Jibril datang, tadarus Al-Quran sama Rasulullah, luar biasa. Tadarusnya sama Jibril itu Rasulullah, itu setiap hari dengan Jibril alaihissalam. Masya Allah. Jadi kalau kita nggak mau baca Al-Quran, sayang. Ya Allah, diberikan Al-Quran mukjizat yang ini, tidak ada mukjizat yang lebih hebat daripada Al-Quran. Pernah baca qasidah Al-Burdah? Burdah Al-Imam Al-Busiri, lengkapnya tapi. Kalau tadi itu kan potongannya, ya. Yang kemudian dijadikan salawat yang jadi muqaddimah kita kalau mau taklim. Tapi itu kan versi panjangnya ada lengkapnya. Disebutkan tentang Rasulullah, sifat-sifatnya, kemudian mukjizatnya. Mukjizat yang pertama disebutkan adalah Al-Quran. Sebab tidak ada mukjizat yang lebih hebat daripada Al-Quran. Kalau mukjizat semua nabi, hilang di telan zaman sudah. Sekali ditampilkan mukjizatnya selesai. Tapi kalau Rasulullah mukjizatnya, ini abadi sampai nanti hari kiamat. Mukjizatnya Rasulullah. Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dapat syafaatnya Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, kalau orang yang baca Al-Quran, ya, orang yang baca Al-Quran ini, kalau kita berkaca kepada salafun saleh, terutama di bulan Ramadan, ini semua kita ini kan masyarakat Indonesia madhabnya apa? Madhabnya apa? Syafi'i. Ikutnya kepada Imam Syafi'i ya. Betul. Benar nggak? Sebab Imam Syafi'i kalau Ramadan hatamnya 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali.
Mundur dah Ustaz, saya urusan ini nggak bermadhab Syafi'i. Mau bermadhab apa? Imam Malik. Oh ya, Imam Malik itu tarawihnya hatam Al-Quran. Wah, enggak juga, saya madhab Imam Abu Hanifah. Oh baik, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sama 2 kali. Siangnya hatam, malamnya hatam lagi. Enggak usah saya Imam Ahmad saja. Dia cari yang kira-kira mana yang sesuai sama dia gitu. Kalau Imam Ahmad juga sama. Imam Ahmad itu tarawihnya khatam Al-Quran. Karena memang rata-rata orang-orang soleh terdahulu, kalau sudah masuk Ramadan, sampai disebutkan, wada'as suhuf wa akhadhal mushaf. Semua buku-bukunya ditaruh, yang lain. Buku hadisnya, buku ini ditaruh. Dan ambil mushaf, sibuk dengan Al-Quranul Karim. Ini bukan berarti kita nggak boleh belajar. Boleh. Cuma mereka itu sudah kepinteran, ya, tinggal amalannya. Amalannya Al-Quran. Kalau kita pinter enggak, baca enggak juga gitu. Jadi pertama baca yang banyak terus baca. Akan datang nanti hari kiamat, tahu-tahu datang ke kita. Jangankan hari kiamat, di kuburan saja itu. Kuburan ada nanti di kuburan bawa teman, bawa video atau bawa HP-nya biar kesian nih anak saya ini atau orang tua saya nanti mungkin bawa HP di kuburannya. Pakai sinyal yang paling ini, kasih wifi sekalian, bawain. Nggak ada. Yang akan menjadi teman di dalam kuburannya, amal soleh secara keseluruhan, tapi yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran yang akan jadi temannya di kuburan. Nah ini baca Al-Quran. Saya kalau baca Al-Quran masih terbata-bata, belajar makanya. Ya, belajar. Boro-boro kayak Imam Syafi'i Ustaz, satu lembar aja Masya Allah. Perjuangannya luar biasa. Maka itu belajar. Yang belum bisa belajar. Dan jangan pernah putus asa. Gak ada kata berhenti belajar Al-Quran, gak ada. Tidak ada berhenti belajar, tidak ada. Udah sepuh Ustaz, belajar. Baca Al-Quran. Sampai mau mati, belajar. Ya, belajar terus. Jangan merasa sudah pintar. Saya ini sama Haji Ani biasa ini transfer ilmu sama Haji Ani. Saya suka cerita itu kalau ada guru saya Prof Said Agil Al-Munawar, tahu ya? Prof Said Agil Al-Munawar mantan Menteri Agama dulu. Dosen saya itu sampai sekarang talaqi Al-Fatihah. Talaqi Al-Fatihah itu sudah 19 tahun. Padahal qari sudah. Tapi terus belajar talaqi Al-Fatihah. Saya setiap bulan datang kepada beliau dan beliau menceritakan itu. Ana biasanya bicara kalau belajar sama saya pakai bahasa Arab. Ya saya biasa belajar Al-Qur'an itu Al-Fatihahnya 19 tahun terus. Jadi nggak ada kata berhenti. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Man qara al-Quran wa huwa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran." Orang yang baca Al-Quran, dia terbata-bata, ya, terbata-bata masih bacanya, dia akan mendapatkan 2 pahala kata Rasulullah. Dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala dia membaca Al-Quran, dan pahala kedua, pahala dia belajar Al-Quranul Karim. Ini mau infak dulu? Lanjut, nggak apa-apa ya. Ini yang orang yang terbata-bata. Jadi belajar, dia berat. Tapi yakinlah beratnya itu dapat apresiasi dari Allah. Nggak hilang percuma, tidak. Dapat. Mungkin dari manusia ya dia belum bisa baca tuh, ketahuan. Biarkan manusia. Namanya manusia emang nggak ada habis-habisnya. Kita pakai baju putih, kenapa pakai baju putih? Baju putihnya begini. Kita pakai baju ini, nggak ada semua orang yang suka sama kita, nggak ada. Pasti saja ada yang membicarakannya, nggak akan ada habis-habisnya. Kalau orang itu. Ya. Tapi yang penting apa? Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala ridho sama kita. Kita ingin membaca kalamnya Allah, surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pengen tahu nih, coba kalau ada orang
Saya ingat film Sidul dulu, tahu Mandra kan nggak bisa baca ya. Kalau pas dapat surat dari Munarah itu kan nggak bisa ya. Tahu ya semua. Minta bacain ya. Aduh, saya katanya, saya nggak bisa baca sih. Aduh, Munarah, udah tahu gua nggak bisa baca katanya. Dapat surat cintanya Munarah itu. Dia menyesal karena nggak bisa baca, akhirnya apa? Dibacain sama yang lain. Bacain sama fulan, sama fulana. Saya lupa tuh, nggak tahu. Nah ini sekarang dapat surat cintanya Allah kepada kita semuanya. Sayang banget kalau nggak bisa baca. Ini yang pertama baca. Nah kalau sudah mahir, oh beda ini. Kata Rasulullah, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat-malaikat yang istimewa. Jadi ini baru yang pertama ini, dapat syafaat Al-Quran dengan cara membacanya. Baca. Ini mumpung nih Ramadan. Kalau nggak bisa baca sendirian, ya kita mungkin berat, ya. Tapi harus baca paling tidak 1 halaman, 2 halaman. Kalau lancar kita bacanya, khatamkan Al-Quran. Ada tadarusnya juga, sunnah. Sunnah itu. Berjamaah, ya bareng-bareng gilir satu demi satu terus. Begitu, insya Allah nanti dapat syafaatnya Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, tidak hanya cukup sampai di membacanya, tapi juga tadabbur. Orang yang mentadabburinya, kata Imam Nawawi, wa tadabburuhu, mentadabburi. Tahu apa itu arti tadabbur? Apa artinya tadabbur itu? Tadabbur itu istilahnya menjadikan Al-Quran sebagai cermin bagi kita, buat ngaca. Itu namanya tadabbur. Ini saya mau sederhanakan ya pemahaman kita tentang tadabbur. Untungnya Allah di dalam Al-Quran tidak mengatakan afala yufassirun Al-Quran. Tidakkah kalian mentafsirkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran? Sebab kalau tafsir ini beda. Ini hanya orang-orang yang punya keahlian, kepakaran. Dia faham bahasa Arab, bukan hanya bicara bahasa Arab, tapi sastranya dia ngerti betul, grammarnya dia dalami betul, ya, kemudian perangkat-perangkatnya dia fahami. Nah itu baru pantas untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi kalau tadabbur, kita semuanya bisa mentadabburi Al-Quran. Ada namanya tadabbur alam. Apa tadabbur alam? Dan tafakkur, ya kan? Itu tafakkur. Nah di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran atau memang dalam hatinya sudah terkunci? Bagaimana mentadabburi Al-Quran? Kita baca misalnya. Apa yang kita baca? Ya, misalnya tadi Imam membaca was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq dan sebagainya. Nah, ada tadabburnya. Ya, ada tadabburnya. Bagaimana was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq falyanzur. Ya, perhatikanlah manusia. Asalnya dari mana itu diciptakan? Ini ditadabburi, ya Allah. Iya, dari mana ya saya diciptakan? Ustaz, berarti harus paham bahasa Arab. Ambil terjemahan, enggak apa-apa. Dilihat terjemahannya, dari mana penciptaan saya? Ternyata penciptaan saya dari air mani. Ya, air mani ya. Yang kalau kemudian itu kena ke kita kadang langsung kita basuh. Itu asal muasal kita semuanya itu. Dari air mani tiba-tiba jadi manusia. Cakep-cakep begini nih. Kan begitu. Muncul besar-besar manusia. Ini tadabbur. Atau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan sampai ada laki-laki yang mencela laki-laki yang lainnya, perempuan yang juga mencela perempuan yang lainnya. Jangan sampai saling mencela. Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Saya ini orang yang beriman bukan ya? Sebab di sini katanya orang yang beriman itu tidak saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini tadabbur. Ini proses tadabbur semacam itu. Bukan suruh menafsirkan. Atau seperti yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati zina. Nah, saya sudah dekati zina apa enggak? Aduh, mata saya setiap hari ini gadget ini, astagfirullah. Jadi begitu itu.
Itu yang perlu kemudian kita tadabburi, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Maka itu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rasulullah kemudian menangis, ya. Kemudian ditanya sama Bilal, "Ma yubkik ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha." Celaka kalau ada orang yang baca ayat ini tapi dia tidak mentadabburinya. Jadi proses yang kedua, tadabbur. Jadi kalau setiap hari kita ambil satu ayat, duduk, ya tadabbur. Satu ayat duduk, tadabbur. Ya kalau tidak bisa tadabbur sendiri, ya sama orang lain, sama ustadz. Ya mungkin kita buka satu channel YouTube atau Instagram yang penting benar, ya ustadznya itu benar, diakui keilmuannya. Itu proses tadabbur. Ini yang kedua. Yang ketiga disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah kita menghafalkannya. Ada hafalannya. Walaupun tidak satu Al-Quran, ada yang kita hafal. Paling tidak juz 30, ya. Kalau hafal juz 30 banyak insya Allah, tapi yang 30 juz. Nah, beda ini. Sudah hafal 30 juz. Oh iya, saya sudah hafal juz 30. Juz 30-nya dihafal. Surat juz 30 juga belum. Ya sudah surat-surat pendek, ya. Dihafal dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Oh insya Allah bisa Ustaz. Kecuali 2 surat Ustaz. Ya Al-Alaq sama Al-Bayyinah ini nggak bisa saya Ustaz. Sebab ayatnya panjang. Suratnya agak panjang. Ya nggak apa-apa. Yang penting surat-surat pendeknya dihafal. Apalagi kalau ditambah sama surat-surat yang agak panjang. Biar anaknya juga meneladani kita. Pengen anaknya hafal Al-Quran. Pengen anaknya ada yang dimiliki dari hafalan Qurannya. Tapi kitanya nggak ada sama sekali. Kan malu. Dihafalkan walaupun beberapa surat, hafalkan. Ya, terutama laki-lakinya kalau pas lagi sholat di rumah, misalnya mimpin jadi imam sholat, gimana itu? Nggak ada yang dihafal. Dia jadi imam. Sholat Allahu Akbar, sudah Al-Fatihah, baca suratnya yang dihafal itu. Nah ini orang yang menghafal Al-Quran akan Allah berikan nanti mahkota pada hari kiamat khusus. Mahkota khusus. Ya, memang sekarang ini fenomena penghafal Quran kan, hafizul Quran banyak di mana-mana. Sebenarnya bagus saja. Cuma ada satu kekhawatiran, hanya dijadikan sebagai ajang pamer-pameran. Ya. Mamer, oh hafal Quran, iya saya hafal Quran. Sekarang dikasih hafizul Quran. Dulu ya Bapak Ibu sekalian, itu kalau hafiz itu bukan sekedar baca hafal Quran. Orang al-hafiz siapa? Ibnu Katsir. Ada tafsir Ibnu Katsir. Itu ada al-hafiz. Oh ini berarti hafal Quran. Hafal Quran sih sudah biasa bagi mereka. Tapi dulu dikatakan al-hafiz kalau sudah hafal sampai 6 kitab hadis. Bukan 6 hadis ya. 6 kitab hadis. Kutubus sittah baru dikatakan hafiz. Kalau sekarang sudah hafal Quran, wah sudah mamer dia. Nah, ini jangan sampai jadi ajang memamerkan kemampuan saja, jangan. Nah ini coba sudah membacanya di bulan Ramadan ini dan juga di luar Ramadan, kemudian kita tadabburi, kita hafalkan sedikit demi sedikit, satu ayat. Lalu kemudian yang terakhir apa? Mengamalkan, ya. Pengamalan ini juga penting ini. Bahkan endingnya di sini nih. Baca, tadabbur, hafal. Nggak mengamalkan, habis. Yang ketiga tadi itu habis. Nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya itu. Jadi kalau sudah tilawah, dia hafal, dia tadabbur, tapi nggak mengamalkan. Katanya hafal Quran, suka bohong, nggak mengamalkan dia, suka nyolong,
suka zalim sama orang lain, atau ada anak dia katanya hafal Quran, kurang ajar sama orang tuanya, percuma itu. Hafalannya percuma, bacaannya percuma, tilawahnya percuma. Ada yang dia bagus bacaannya, masya Allah, tapi tetangganya digangguin terus, gak pernah aman dari gangguannya, percuma hafalan Qurannya, gak mengamalkan dia. Ada yang dia baca Al-Qurannya luar biasa, masya Allah, buka aurat, atau dia ngelihat perempuan-perempuan yang telanjang-telanjang. Nggak ada manfaatnya itu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jadi jangan sampai semacam itu. Ini amalan, pengamalan. Apa yang kita punya, langsung kita amalkan. Misalnya apa? Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Diamalkan coba. Kalau kita sedang dalam kondisi sulit, ingat firman Allah Subhanahu wa taala itu, saya amalkan coba dengan sabar dan salat. Maka itu dulu Abdullah bin Abbas sedang dalam perjalanan, tiba-tiba dapat kabar bahwa adiknya itu meninggal dunia. Adiknya yang sangat dia sayangi, namanya Kutham, bukan Kusam ya. Kalau Kusam kan bahasa Indonesia, Kusam. Pakai qaf, Kutham. Meninggal dunia. Langsung turun dari kendaraannya, maksudnya kendaraan di sini untanya, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat dia mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, langsung diamalkan. Dapat musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan minta tolong kepada Allah. Jadi semacam itu. Suruh infak di jalan Allah, berinfak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqridullaha qardan hasana wa anfiqu mimma lillahi alladhi ataakum. Infakkanlah dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Langsung saya amalkan. Orang yang mengamalkan 1 ayat saja, misalnya dapat ilmu 1 ayat, dia baru tahu langsung kemudian diamalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Nah, ini amalkan ya. Jangan sekedar dibaca, bagus sudah dibaca. Ditadabburi, dikaji, dipelajari, tapi enggak diamalkan, amalkan. Nah, ini sekarang sudah tahu ilmunya, suruh baca Al-Qur'an, amalkan berarti. Jadi ini majelis menjadi sia-sia bagi kita kalau enggak kita amalkan. Katanya pengen dapat syafaat Al-Quran. Gimana enggak mau mendapatkan syafaat Al-Quran tapi enggak mau baca? Amalkan. Ya Allah, saya baru dengar tadi bahwasanya engkau dan juga Rasulullah bersabda begini. Saya mau baca Al-Quran. Lihat nanti kalau kita baca motivasinya semacam itu, insya Allah akan terbuka hati kita. Berkah. Hidup itu berkah. Kalau sudah baca Al-Quran, biasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat. Ini dengan Al-Quran bersahabat. Berkah insya Allah. Jadi ayo kita mulai saat ini. Ya, kalau yang sebelumnya sudah dekat sama Al-Quran, perkuat lagi kedekatan kita. Sampai kita itu punya ikatan yang kuat sama Al-Quran. Matinya nanti dalam kondisi baca Al-Quran. Insya Allah. Jadi semacam itu. Jadi orang itu akan mati sesuai dengan hobinya. Ya. Man asha alaihi likulli rajul ar-rajulu mata ala ma asha alaihi. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan dalam kehidupannya. Kalau dia biasa dengan Al-Quran, meninggalnya sambil baca Al-Quran. Kita pernah lihat ada ustazah ya, ibu haji itu ya, yang pernah viral, dia baca surat Yasin, lalu pas saat baca surat Yasin, mimpin surat Yasin, wafat, meninggal dunia. Luar biasa ya. Jangan sampai matinya lagi dangdutan, lagi joget-joget mati, naudzubillah.
Naudzubillah ya. Lagi mancing kan ya, lagi mancing mati. Hati-hati ini kecembur tuh, nggak ada yang tahu. Jadi saya lihat juga beberapa hari yang lalu ada yang di Cina, tapi ini di Cina itu mati dalam kondisi dia sedang berzina. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Tidak mau kita semacam itu. Insyaallah mudah-mudahan kita mati dalam kondisi membaca Al-Qur'anul Karim, dekat dengan Al-Qur'an. Sahabat, jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kita, ya. Bukan HP, sahabat kita. Ini hentikan scroll-scroll, apalagi menjelang sahur, pas saat mau berbuka, sudah. Buka Al-Quran atau banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul Quran. Yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Al-Quranul Karim agar kita masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, inayah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang disampaikan mudah-mudahan mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Satu saja pulang sampai ilmunya. Masya Allah. Bagaimana kiat agar kita bisa mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dalam membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Yang kedua tadi dikatakan pahalanya 1 huruf 10 baik. Kalau Ramadan itu nambah apa lagi pahalanya? Kalau saya baca ada 100 kali pahalanya. Pernah saya baca atau bulan atau enggak? Ya, bisa cukup. Baik, ya. Jadi deg-degan nih kalau Ustadz yang nanya. Jadi kalau bagaimana caranya mentadabburi Al-Quran? Para ulama banyak, ya ini memang ada dalam tema khusus, ya makna tadabbur dan bagaimana kiat-kiatnya. Ya tentunya yang pertama, terutama bagi orang-orang yang tidak faham bahasa Arab, dia harus menyertakannya juga dengan terjemahan. Ya terjemahan, ada terjemahannya. Dan akan lebih bagus lagi kalau kemudian ada guru. Ya. Itu proses mentadabburi Al-Quran. Cuma kan kalau guru terus kita setiap hari, susah juga kita. Ya, tapi di Jakarta alhamdulillah pengajian banyak di mana-mana, masya Allah. Tinggal kita selektif di mana kira-kira yang bisa membuat kita tadabbur Al-Quran. Yang namanya tadabbur kita renungkan, bukan sebagai candaan. Ya, jadi kalau ada kemudian yang membawa kita kepada Al-Quran tapi dengan cara tertawa terbahak-bahak, bercanda, khawatir. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un?" Hei manusia, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya kalian tertawa begitu saja? Kata Allah. Kalian enak ketawa-ketawa gitu. Tidak. Kalau sudah tadabbur Al-Quran, bahkan hati kita itu khusyuk. Membawa kita semakin takut kepada Allah, semakin rindu kepada Allah, semakin semangat untuk beribadah, beramal soleh, ya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kalau ada guru, ada ustadz, nah itu akan membuat kita lebih mudah untuk proses tadabburnya. Jadi kiatnya itu sebisa mungkin ada gurunya. Sebisa mungkin ada guru. Kita tanya, ini apa maknanya ini? Ini apa maksudnya ini? Ini bagaimana ini? Beda, kalau dengan guru itu beda. Yang kedua, kalau memang tidak ada guru setiap hari yang bisa kita temui, paling tidak kita punya terjemahan. Terjemahan ambil ayat-ayat yang gampang, seperti tadi misalnya, ya, wala taqrabuz zina, dan jangan engkau dekati zina. Ya Allah, saya ini kok dekat-dekat zina terus ya. Kok saya ini begini ya. Nah, ini perlu ya, atau di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangannya. Tundukkan pandangannya. Ini gimana? Saya sudah menundukkan atau tidak? Jadi kiatnya semacam itu, ya. Atau kalau memang tidak ada juga, ya sekarang ada media sosial. Hanya saja tadi saya katakan selektif. Sebab banyak sekarang orang-orang liberal yang juga menafsirkan Al-Quran, tapi nyeleneh. Ya, tapi nyeleneh. Ya, lihat siapa orang-orang yang memang sudah diakui keilmuannya. Yang kedua, kalau baca Al-Quran tadi sampai 10 pahala. Ya, bagaimana di Ramadan? Ramadan tentunya pahalanya berlipat ganda. Ya, para ulama diantaranya tadi disebutkan, ada yang mengatakan sampai 100 kali lipat. Ada yang bahkan sampai mengatakan la yuhsa adaduh, tidak terhitung jumlahnya, unlimited. Ya. Kalau ada kuota unlimited, kita mau nggak? Mau nggak? Mau, pastinya. Ini Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya unlimited. Jadi nggak terhitung, tidak terhitung, tak terhingga. Jadi kalau tadi 100, sebagian ulama mengatakan 100, ada yang mengatakan la yuhsa, sebab di Ramadan itu memang tidak ada yang memberikan pahala bagi orang yang melakukan ibadah Ramadan selain Allah sendiri. Pahalanya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan ini semakin memotivasi kita. Ya, bukan hanya kita. Saya ingin memberikan nasihat buat saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Ajak keluarga. Jadi jadikan rumah itu sebagai rumah yang Qur'ani. Bercahaya dengan Al-Quran. Suaminya baca, istrinya baca, orang tuanya baca, anaknya baca. Semacam itu. Nah, ini kalau kita lakukan hal yang semacam itu, Masya Allah, rumahnya berkah. Rumahnya berkah, insya Allah. Jadi begitu, Ustaz Dede ya. Alhamdulillah, cukup ya. Terima kasih. Berdoa di makam orang soleh. Itu juga. Baik. Nah, ini urusannya beda nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi bagaimana kalau kita berdoa di makam orang-orang soleh? Jadi itu namanya bukan syafaat. Kalau kita mendoakan mereka, itu artinya kita doa yang sampai kepada mereka. Entah pahala kita berikan kepada mereka, boleh. Kita ingin memberikan, misalnya beliau adalah guru kita, sebagai wujud bakti terima kasih, kita bacakan Al-Fatihah, kemudian kita berikan pahala Al-Fatihah ini, kita kirimkan kepada guru kita. Sampai disebutkan oleh banyak para ulama, Iqra'ul Qur'ana ala mautakum, bacalah Al-Quran itu di depan orang-orang yang meninggal dari kalian. Sebab sampai bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yustahabbu an yuqra'al Qur'ana ala al-maqabir, dianjurkan baca Al-Quran di kuburan, bahkan menghatamkan Al-Quran itu lebih bagus lagi. Wah, hatam Qurannya di kuburan, kata Imam Nawawi. Itu lebih bagus lagi. Nah, itu sampai ke mereka. Nah, sekarang